Kawasan Kars Pegunungan Kendeng yang merupakan kawasan lindung mestinya tidak boleh digunakan untuk budidaya, baik untuk pertanian, tambang, maupun kegiatan budidaya lainnya. Namun, yang sangat disayangkan, data menunjukkan beberapa tahun belakangan sering terjadi banjir di daerah Pegunungan Kendeng yang menunjukkan semakin berkurangnya daya tampung Pegunungan Kendeng terhadap air. Hal ini diduga merupakan akibat dari maraknya alih fungsi lahan yang terjadi di Pegunungan Kendeng. Bisa tolong Bapak ceritakan bagaimana kronologis konflik penambangan di desa sekitar Pegunungan Kendeng ini? Ya, bermula dari rencana pembangunan pabrik semen pada tahun 2009 oleh PT Semen Indonesia. Lokasinya itu di Kecamatan Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. Pada tanggal 14 Oktober 2010, pemerintah daerah memberikan izin pembangunan dengan mengeluarkan keputusan bupati mengenai wilayah izin usaha pertambangan. Dan sampai kapanpun kami akan menolak. Mengapa masyarakat menolak penambangan semen? Bukankah dengan adanya pendirian pabrik di wilayah ini dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat? Alasan utama penolakan adalah karena faktor lingkungan. Pabrik semen ini akan merusak ekosistem dan juga mata air sehingga sangat mencemaskan bagi kami para petani. Alih-alih menjaga slogan Kabupaten Pati sebagai bumi Minatani, pemerintah berpihak kepada industri pertambangan yang akan merusak sumber air untuk pengairan irigasi dan kehidupan warga. Ya, selanjutnya saya telah bersama dengan salah satu pemilik perusahaan penambangan semen di Pegunungan Kendeng. Ya, mengapa perusahaan Bapak sangat ingin mendirikan pabrik di wilayah ini? Ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya ya karena bahan baku yang memungkinkan kami mendirikan pabrik di sini. Apakah perusahaan Bapak telah mendapatkan izin usaha dari pemerintahan maupun masyarakat? Untuk izin sendiri kami sudah mendapatkan izin dari pemerintah, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintahan pusat. Dan sementara untuk di tingkat masyarakat, kami sudah menemui beberapa masyarakat, di antaranya tokoh masyarakat, kami sudah mendapatkan izin untuk mendirikan pabrik ini. Selanjutnya, tanggapan dari Pemprov setempat. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap konflik masyarakat Pegunungan Kendeng dengan PT SI yang selama ini terjadi? Izin yang dikeluarkan pemerintah tidak dikeluarkan begitu saja tanpa adanya penilaian terhadap berbagai aspek. Salah satunya dari aspek ekonomi. Keberadaan PT Semen Indonesia akan menarik banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar dan juga akan mendorong usaha kecil dan juga usaha menengah. Dan ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, dampak-dampak ekologis yang telah menimbulkan pro dan kontra di banyak pihak dan kita dengar selama ini, kami dari pemerintah telah menyediakan ruang melalui sidang komisi AMDAL di Dinas Lingkungan Hidup. Namun sayangnya tidak ada perwakilan masyarakat yang hadir, serta pendamping dari walhi pun tidak hadir, dan itu cukup mengecewakan bagi kami. Kemudian saya telah bersama dengan pengamat lingkungan. Kita akan tahu bagaimana pendapat dari pengamat lingkungan. Seperti apa kualitas kars yang ada pada Pegunungan Kendeng? Kualitas kars di Pegunungan Kendeng sangat luar biasa. Dia kaya akan sumber air. Belum lagi dari segi pariwisata, dia juga memiliki potensi yang sangat tinggi. Apakah benar eksplorasi terhadap kars itu akan mematikan pasokan air? Sangat dimungkinkan bahwa pasokan air dalam jangka panjang akan mati karena fungsi kars adalah sebagai aquifer. Dia menahan dan juga menyalurkan air. Ketika lahan ini ditambang, artinya area atau lapisan tanah untuk menyerap air semakin terkikis dari waktu ke waktu. Untuk itu dalam jangka panjang pasokan air untuk dialirkan kembali ke hilir-hilir akan terganggu.
Apa akibat yang akan ditimbulkan dari didirikannya pabrik semen di daerah Pegunungan Kendeng ini? Akibatnya bisa kita simpulkan kalau misalnya pabrik semen ataupun pertambangan semen ini diadakan di sekitar Pegunungan Kendeng, masyarakat setempat akan sangat terdampak. Belum lagi di sekitar Pegunungan Kendeng banyak pertanian. Pertanian ini dianggap sebagai lumbung nasional, lumbung pangan nasional. Artinya ketika lumbung pangan ini terancam, ketahanan pangan kita secara nasional bisa saja terancam. Buntut dari penambangan semen di sekitar Pegunungan Kendeng yang mendapat penolakan baik dari masyarakat maupun ahli lingkungan ini memunculkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat terdampak dengan melakukan aksi cor kaki sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap PT Semen Indonesia yang masih saja melakukan penambangan meskipun telah menuai banyak penolakan dari berbagai kalangan. Berikut kita akan tahu tentang bagaimana dampak perekonomian di sekitaran Pegunungan Kendeng. Apakah penambangan semen ini dapat meningkatkan perekonomian secara signifikan? Jelas, penambangan semen ini efek ekonominya cukup signifikan terhadap pendapatan masyarakat. Kita mengetahui ya, coba kita pikirkan, bahwasanya anggap saja masyarakat yang bergantung pada pertanian, itu hanya dapat uang per bulannya gaji ya, sekitar 2.100.000. Kemudian sebagai kuli bangunan itu hanya sekitar 3.600.000. Sementara pekerja atau yang bergerak di bidang mensukseskan semen ini itu bisa mendapatkan uang sekitar 6.900.000. Seberapa mendesak pembangunan pabrik semen di wilayah ini? Ini cukup mendesak. Karena apa? Karena kita percepatan ekonomi. Indonesia butuh kebijakan yang pastilah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita punya potensi hari ini dan kita bisa kelola. Kita punya BUMN yang bisa mengelola, ya. Kemudian kenapa harus menunggu? Apalagi izinnya sudah selesai. Jadi jangan ditunda-tunda lagi, harus dikelola secara cepat. Investasi sudah masuk persoalannya. Saat ini saya telah bersama dengan ahli kesehatan untuk mengetahui dampak kesehatan terhadap masyarakat akibat dari aktivitas penambangan semen di Pegunungan Kendeng. Apakah penambangan semen di wilayah ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat? Menurut saya iya, karena limbah yang terbesar di industri semen atau pabrik semen adalah debu dan partikel yang termasuk limbah gas dan limbah B3. Selanjutnya, saya telah bersama dengan Komnas HAM. Apakah penambangan semen di wilayah ini termasuk melanggar HAM? Hasil temuan kami menyatakan bahwa terdapat banyak dampak negatif atas keberadaan pabrik semen terhadap hak atas kesehatan mereka, hak atas lingkungan hidup, hak atas air. Umumnya, kawasan seperti di Pegunungan Kendeng ini terdapat sumber air yang penting bagi masyarakat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami memahami betul akan pentingnya kebutuhan semen dan tidak adanya saat ini bahan baku pengganti selain kapur. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan hak masyarakat di sekitar Pegunungan Kendeng. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini saya juga telah bersama dengan tokoh masyarakat. Apa yang akan Bapak lakukan selaku tokoh masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini? Selaku tokoh masyarakat Sedulur Sikep, saya akan terus melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap pabrik semen ini. Kami juga sudah melakukan banding hukum ke MA dan sekarang tinggal dilanjutkan sesuai proses. Dan sedikit lagi kita akan menang karena sudah mendapatkan banyak bukti-bukti di lapangan. Saya juga menghimbau agar kita terus berjuang dan tidak hanya berdoa, karena seperti yang saya bilang tadi, sedikit lagi kita akan menang. Orang-orang Samin dulu berhasil melawan Belanda dengan pajaknya, masa sekarang tidak bisa melawan perusahaan dengan semennya. Sekian dari saya, terima kasih.